Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Anggi Juhairia dengan NIM 44220122. Pada malam hari ini saya ingin mempresentasikan tentang peran pendidikan kewarganegaraan dalam mengatasi rendahnya kesadaran hukum dan etika digital di kalangan generasi Z nih ya. Saya sendiri kebetulan salah satu generasi Z-nya. Nah, dalam PPT kemarin yang sudah kami presentasikan sebagai grup, hari ini akan saya jelaskan sendiri melalui saya sendiri. Pertama adalah masalahnya dekat banget sama kita ya. Kenapa dekat? Karena sebagai generasi yang sekarang hidupnya ada di sosial media nih ya, kita nggak bisa nggak cuma jadi pengguna internet, tapi kita juga penentu sehat atau enggaknya ruang digital ya. Apalagi nih ya, sekarang banyak banget permasalahan seperti hoax, cyberbullying atau ujaran kebencian, dan juga orang yang gampang share tanpa cek fakta. Kita nggak bisa memilah-milah konten mana yang ingin kita tonton ya. Kenapa? Karena tentunya semua orang bebas memiliki hak untuk publikasi di sosial media seperti Instagram, TikTok, atau misalnya sekarang juga ya, atau Threads. Itu masalahnya itu bukan karena teknologi juga, tapi karena cara kita menggunakannya ya. Seperti halnya masalah perpolitikan, kayak banyak banget masalah perpolitikan yang begitu kita buka komennya ternyata isinya cyberbullying antara para pendukung 1, pendukung 2, dan pendukung 3. Padahal kemungkinan banget nih ya, bukan kemungkinan lagi, tapi masa pemilu itu udah lalu, udah lama banget, tapi masih juga beberapa orang melakukan cyberbullying atas pilihannya masing-masing ya. Dan selanjutnya, pendidikan kewarganegaraan ternyata nggak cuma soal hafalan Pancasila aja ya, karena ini bagian yang paling penting menurutku. Banyak orang mengira pendidikan kewarganegaraan hanya tentang teori dan hafalan, padahal di era digital, pendidikan kewarganegaraan punya peran penting membentuk cara berpikir dan etika kita di media sosial nih ya. Kayak seperti kesadaran hukum kita terhadap konten-konten yang diupload oleh orang lain atau yang kita tonton, atau tanggung jawab mereka sebagai pembuat video, dan juga toleransi kita sebagai penonton. Karena banyak banget tentunya yang upload video mohon maaf sebelumnya, tapi aneh-aneh banget dan gak masuk di akal ya. Seperti video-video yang melanggar etika hukum. Meskipun kebebasan berpendapat di media sosial tetap punya mungkin memang benar ya, namanya di media sosial kita tuh bebas mengupload apa saja, tapi tentunya kebebasan di media sosial tentunya harus tetap memiliki batasan sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kenapa? Karena ada hukum yang harus dihormati. Jadi kita harus apa untuk menangani itu? Tentunya seperti yang tadi sudah aku katakan di awal, kita itu sebagai pengguna media sosial yang paling dekat ya, yang hidup sehari-hari dengan menggunakan media sosial, kita bisa menjadi penentu nih. Kita bisa memilah-milah konten yang baik dan buruk ya. Kalau misalnya memang dirasa buruk, bisa kita report, atau misalnya kita bisa blok orangnya dengan tidak mengasih atensi, dengan tidak memfollow ataupun menyukai videonya ya. Karena di era digital ini jari kita itu berdampak lebih besar daripada yang kita kira. Sekian, terima kasih.